Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Oji Channel. Gimana kabarnya kawan hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Di kesempatan siang hari ini kita kedatangan Beat LED keluaran Beat LED atau Beat Deluxe keluaran terbaru. Ini mengeluhkan motornya mati. Speedometer hidup seperti ini, kita kontak kawan. Speedometernya hidup normal dan full pump juga dengung. Coba kita dengarkan. Untuk full pumpnya dengung normal, tapi ini motornya tidak bisa hidup mas bro. Coba kita nyalakan, kita starter, kontak on. Dan di sini ada indikator cek engine yang menyala seperti ini, ngotot. Kita belum tahu penyebabnya di mana. Nanti kan kita cek di scanner. Coba kita nyalakan motornya. Nah seperti itu. Coba kita starter lagi. Nah seperti itu mas bro ya. Ini katanya udah ganti busi, udah dicek semua di tempat lain. Dan terakhirnya tadi di step ke sini oleh bapak itu. Dan di step di sini kita akan coba melakukan pengecekan penyebabnya di mana, apa yang menyebabkan indikator cek engine ini menyala. Kita akan coba cek. Kita buka dulu penutup akinya di sini. Kita akan coba periksa mas bro ya, apa penyebab motor ini mati. Cara melepas tutupnya gampang. Ini ada centilan, ditarik aja ke atas seperti ini. Nah seperti ini, tarik. Nah ini ditarik ya mas bro ya. Nah ini centilannya ditarik. Jangan di ini bro ya, jangan dari sini ya. Nah ini salah ya. Jadi jangan cumpil-cumpil di sini ya. Cukup ini saja ditarik ke atas gini seperti ini, lalu ditarik gitu. Pertama sekali kita akan cek sekring, atau coba ditelusuri dulu menggunakan scanner ya mas bro ya. Atau kalau yang tidak mempunyai scanner, caranya seperti ini. Bagi yang tidak memiliki scanner, caranya seperti ini mas bro ya, untuk mengetahui apa riwayat perusahaan yang tersimpan di memori ECU-nya. Yang pertama itu pastikan centilan di atas. Ini centilan di atas, colok di sebelah kiri mas bro ya. Nah sebelah kiri sini ya, jangan yang ini ya. Dan untuk kabelnya sendiri warnanya hijau dan coklat mas bro ya, masih sama seperti yang soket DLC yang keluaran pertamanya. Intinya kabel yang warna coklat dan warna hijau. Atau yang lebih mudah diingat, ini di sebelah kiri centilan seperti ini. Kita colok dulu. Pastikan centilannya di atas mas bro ya, supaya tidak salah colok ECU bisa void. Jadi jangan sampai salah colok. Ini salah colok seperti ini, nanti salah pasang kabel ini bisa menyebabkan ECU mati mas bro ya.
mati total ya. Tadinya bisa hidup berebut jadi mati total, jadi jangan sampai salah. Oke, kita akan cek. Perhatikan, ini untuk pemula Mas Bro ya. Kalau yang sudah tahu di skip saja. Ini kontak on, kita akan hitung kedipnya berapa kali. Nah, kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Mas Bro ya. 7 kedipan itu sensor EOT ya Mas Bro ya. Kedipan 7 kali itu sensor EOT bermasalah. Yang ini sensor EOT ini ya. Ini di bawah dekat standar samping itu. Tapi sensor ini misalnya tidak menyebabkan motor mati Mas Bro ya. Jadi sensor EOT ini tidak bisa menyebabkan motor mati. Kita cek bagian mana yang menyebabkan motor ini mati. Jadi kode 7 itu ini Bro ya, tidak bisa menyebabkan motor mati. Itu indikasinya biasanya boros bensin. Itu saja Mas Bro ya, boros bensin saja ya. Kalau kabelnya putus ya atau EOT-nya bermasalah, hanya bensin saja yang boros. Jadi tidak menyebabkan apa-apa yang faktor menyebabkan kendala motornya sampai mati. Oke, kita akan cek pengapiannya. Langkah pertama kita pastikan cek pengapian Mas Bro ya. Cek pengapian dulu. Ada atau tidak pengapiannya, kontak on. Pengapian bagus. Oke, pengapiannya bagus. Lanjut kita akan cek semburan injektornya. Dan ini kompresinya sepertinya bagus. Kita coba selah seperti ini. Ini harus ini Bro ya, keras ya. Nah, ini masih ada kompresinya. Kompresinya. Masih ada kompresinya. Kita akan cek di bagian injektornya dulu. Kita lepas bodinya. Oke, setelah pengapian kita cek normal, kita cek di bagian injektornya Mas Bro ya. Pastikan dia nyembur, ngabut seperti ini. Kita akan coba starter. Sebentar. Nah, kita akan cek semburannya. Kontak on. Apa nyembur atau tidak ya Mas Bro ya. Semburannya normal Mas Bro ya. Kita pasang kembali. Kita akan ganti ini busi beserta cangklongnya saja, satu paket. Ini katanya busi sudah ganti baru, tapi kita akan tetap ganti cangklong beserta businya. Soalnya normal semua Mas Bro. Apa namanya? Kompresinya bagus, kita setelah tadi normal. Injektor nyembur, coil pengapian normal. Jelas curiga di sini Mas Bro ya. Seperti biasa, motor injeksi rentan kena di cok busi dan di businya. Kita akan pasang dulu ini injektornya. Berarti injektornya normal. Pasang kembali.
Mari ganti hidungnya. Oke, kita ganti businya dengan yang ori dan cangklong busi yang ori juga. Kita ganti. Kirim ada supaya menang gitu. Hah? Supaya menang gitu. Duit. Emang tadi bere duit. Itu udah bayar ya? Ayo transfer. Transport. Ini motor pemajikan lain. Motor orang. Oh, Pemajikan tuh bisa on. bisa non, bisa Ke motor. bisa make gitu. Hah? Bisa make. Bisa make. Tapi masalah duit pemajikan ya. Heeh. Oh lah, manajemen aku kuat nih. Eta angan teh sana lamu anaknya tuh bisa on. Pemajikan mau bisa on. Orang bisa menang hiji deui mah motor. Oh. Itu diajaran apa mah? Bunga diajar ge. Majikan kita bisaan baheula. Orang diajaran we lalaunan di tukang teh baheula aya lapangan ayeuna geus teu. Ayeuna geus dibangun. Majikan mah di itu. Oh, diajaran we kurang lalaunan. Supaya tong nyusahkeun mun ka mana-mana, supaya ngajemput budak Oh, ka mana. kurang capek jemputan budok naon. Wis belajar we lah diajaran kurang. Geus, teh geus bisa. Oke, coba kita jalankan motornya. Kontakan. Wis, bro. Motornya mengalami berebut. Motor sudah hidup, tapi malah rada berebut seperti ini. Berebutnya di gas ini bro ya, awal ya. Ini di gas awalnya berebut seperti ini. Nah ini, aduh. Belebek gitu bro ya. Baru naik gasnya seperti ini. Nah ini. Coba lagi. Kadang-kadang normal ya mas bro ya. Kadang normal.
kita dengar. Oke, kita akan cek di scanner dulu. Mungkin dipasang resistor di EOT nya, kita nggak tahu, kita akan cek dulu. Oke, coba cek di scanner nilai suhunya berapa. Suhu EOT 72, berarti EOT nya tidak menggunakan resistor Mas Bro ya. Biasanya kalau yang menggunakan resistor itu suhunya terbaca di 25 derajat Celcius. Ini mencapai 73, berarti EOT nya tidak memakai resistor Mas Bro ya, atau tidak dipakai resistor. Jadi ini kita akan coba reset atau clear DTC dulu. Mungkin berbetnya hilang. Nah. Ini mau nanya kok bisa benerin ini kalau injeksinya nyala nggak bisa yang orangnya nyala bocor. Ganti sepul. Bentar ya. Coba kita reset dulu ya Mas Bro ya, atau kita clear DTC dulu. Kita hilangin dulu. Apakah masih sama? Kalau masih sama berarti injektornya Mas Bro ya. Injektornya harus ganti. Coba kita nyalakan lagi motornya. Normal. Sekarang soketnya kita ini Bro ya, soket EOT nya kita tambah serabut ya. Mungkin timbul DTC karena soketnya sudah longgar ya Mas Bro ya. Ini kita akan tambah serabut kabel atau kita bersihkan ya Mas Bro ya soketnya, supaya tidak timbul lagi DTC. Ini biasanya soketnya suka ini Mas Bro ya, suka kotor atau longgar seperti ini. Kita akan bersihkan dulu supaya tidak timbul lagi DTC seperti yang tadi Mas Bro ya. Indikatornya menyala terus. Tadi motor seperti ini sering Mas Bro ya kena di sini ya. Jika timbul kode 7 itu disebabkan oleh spunnya yang longgar atau spunnya kotor. Biasanya itu sering dialami Beat, Scoopy. Untuk Vario jarang ya. Kebanyakan untuk Beat, Scoopy.
Oke, seperti ini. Ini akan kita pasang, colok. Oke, sudah beres, sudah kita pasang soketnya. Sudah kita pasang. Pastikan soketnya, skunnya ini bro ya, kabel serabutnya tadi yang dipasang di skunnya itu jangan sampai ketemu ya mas bro ya, dikasih jarak spasi supaya tidak nempel. Dan motor-motor seperti ini itu bit LED atau bit sebelumnya Scoopy itu sering timbul kode 7, itu biasanya masalahnya di skunnya mas bro ya, skunnya. Nanti biasanya itu setiap di reset hari ini normal, nggak lama kumat lagi. Udah ganti soket, udah ganti EOT juga tetap sama, itu penyakitnya di soketnya mas bro ya, soketnya longgar di area skunnya. Itu biasa mas bro ya, seperti ini bit LED atau bit generasi sebelumnya juga sering mengalami seperti itu, sering timbul kode 7 yang menyebabkan bensin boros atau ngempos. Itu biasanya skunnya itu kurang ini bro ya, kurang klop ya. Jadi itu caranya ditambah serabut supaya tidak kumat-kumat lagi, supaya tidak kode 7 itu supaya tidak timbul lagi. Oke mas bro, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap. Oke, mantap. Untuk reset manualnya bisa menggunakan itu apa namanya tadi, kawat atau menggunakan scanner. Oke, bermanfaat.